melindungi kita Allah. Mampu apa enggak kita? Kita kan pikir cuma di mulut doang, tapi nggak pernah sampai di hati. Sementara iman itu iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Untuk meyakini adanya Allah, untuk meyakini doa-doa yang kita panjatkan, kita pohonkan kepada Allah, diucapkan di mulut, diyakini pakai hati, dijalani pakai perbuatan. Kita yakin nggak kalau Allah akan memberikan rezeki sama kita? Yakin? Nah, buktinya kok kalian nggak yakin? Kebanyakan ragu-ragu kita. Ya, kebanyakan ragu-ragu. Apalagi harinya makin dekat, makin stres dah kita. Ya, kalau kita janji kepada orang sebulan, pertama tenang, berjalan, lama-lama merembet. 3 hari stres ya? Hah? Makin mantap apa makin kurang kepercayaan kita kepada Allah? Ujung-ujungnya apa? Gua udah doa, siang malam gua tahajud, doa gua jalanin, ternyata Allah nggak pernah mendengar doa saya. Allah nggak dengar, kalau nggak dengar budak dong. Ya, kalau nggak dengar namanya budak menghina Allah. Allah mendengar. Cuman kita ini doanya nggak sampai ke hati. Kita masih takut. Kita nggak yakin. Apa yang kita lakukan kita nggak yakin. Ini banyak, sehingga menimbulkan stres, putus asa. Banyak orang bunuh diri gara-gara kagak yakin. Udah pernah kita ngalamin begitu? Ya kan? Kita udah jagain, masih hilang juga. Kita nggak yakin apa yang terjadi di alam dunia ini adalah kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Kita nggak yakin. Ya, kita nggak yakin. Sampai Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan, seandainya ini gunung berubah jadi besi, bukan gunung berubah jadi besi. Kalau jadi besi, kira-kira bakal turun hujan nggak? Ya, nggak bakal turun hujan. Orang langitnya berubah jadi besi, sementara buminya berubah jadi batu yang keras, sakhra. Tapi keyakinan kita tidak boleh berubah bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Ya, harus tetap yakin, pasti. Ini banyak kesalahan kita. Kita kurang sabar, kurang syukur. Ya, kita bersyukur kalau urusan kita beres. Ya kan? Duit kita banyak. Kita bersyukur tuh, alhamdulillah, panjang lebar. Tapi kita jarang bersyukur kalau dapat nikmat yang kagak kelihatan. Kita sakit mata, bengkak di mata sebelah masih sehat gak? Hidung kita sehat gak? Mulut kita sehat gak? Sehat. Banyakan mana yang sakit dan yang sehat? Tuh. Banyakan mana coba? Banyakan yang sehat. Kira-kira pantas gak kita ngeluh kepada Allah? Ya, tetap bersyukur kepada Allah. 30 tahun kita dikasih kecukupan sama Allah. Pernah nggak usia kita sekian, pernahkah kita kagak makan seminggu? 3 hari deh, pernah nggak makan 3 hari? Enggak. Tuh, kan makan terus kan? Masih alhamdulillah masih dikasih makan. Tapi yang kelihatan itu di saat kita dapat musibah. Ini musibah 10 tahun yang lalu kita alami. Begitu ada teman kita yang ngobrol dengan hal yang sama, setan bisikin, tuh sama kan keluhannya kan? Tuh diingetin lagi ke setan.
Setan ngingetin lagi pengalaman pahit kita 10 tahun yang lalu. Kan seharusnya tuh pengalaman pahit dilupain. Dia kagak, kata setan. Tuh, sama kan? Keluarnya sama kan? Sama. Ya udah dilepasin sama setan, dia ngobrol akhirnya. Akhirnya ngobrol mendasar begini, mendasar begitu segala macam. Toh, bikin panjang obrolan. Coba kalau udah ceritanya cerita gosip, wah itu udah gurih banget udah. Ya kan? Udah gurih banget udah. Tuh. Jadi yang keingetan selalu yang buruk. Yang bagus sering dilupain. Ya. Seperti orang tua bilang, hujan pada setahun, hujan sehari, lupa. Ya. Panas dong. Kemarau panjang. Allah kasih 3 hari berturut-turut hujan gak berhenti-berhenti. Apa yang keluar? Pakaian kotor semua, yang belum kering, yang belum diteriskan, kotor segala macam, ngeluh gak? Nah itulah kebanyakan kita yang kita lihat itu keluhan-keluhan kita, jadi kita kurang bersyukur kepada Allah. Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau bisa jadi wali besar cuma gara-gara sering ucapin alhamdulillah. Dia sakit, alhamdulillah ya Allah, Engkau begitu sayang sama saya. Kan gitu kan? Semua serba. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu taqmal ma'i min saqam. Kata Syekh Muhammad Al-Busiri, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin. Kadang-kadang mata suka mengingkari cahaya matahari. Kenapa? Karena sakit mata. Gak enak. Gak enak, tuh kan? Berarti saat cahaya matahari kita butuhkan, membuat badan kita sehat. Tapi kita ingkari itu. Indahnya cahaya matahari kita ingkari. Indahnya cahaya lampu kita ingkari. Lantaran apa? Lantaran mata kita belekan, sakit mata. Wa yunkirul famu taqmal ma'i min saqami. Begitupun mulut sering mengingkari rasa yang ada, makanan yang ada, diingkari min saqami karena sakit. Orang usahain beli martabak yang cakep, yang mahal, kalau nggak baik, nggak enak. Oh, nggak enak. Apaan tuh apel asam? Apa pahit? Apa tuh asam nih, apel pahit? Anggur pahit, ya semua serba pahit. Kenapa? Memang kita lagi sakit. Nah, cobalah kita belajar banyak bersyukur kepada Allah. Nggak bisa kita hitung. Cuma karena kita kurang bersyukur, yang kelihatan, yang berasa jadi tambah sakit sebab kita nggak bersyukur. Kan kalau dicubit sakit nggak? Sakit, hampir biru, lagi kan sakit kan. Tapi yang cubit pacar. Ayo dah, yang cubit pacar. Dia udah biru, bahkan hampir ledes ini. Karena yang cubit pacar, senang nggak gitu? Senang. Kalau perlu kita kagak cuci nih, ya kita kagak obatin. Kenapa? Biar ada bekasnya. Tuh. Ini suatu saat pacar datang, agak nyubit, curiga. Lo jangan-jangan udah nyubit orang lain, ya udah lupa. Malah dinawarin diri, nggak nyubit nih. Ya kan enggak? Nah begitu pun kepada Allah. Yang nyubit siapa? Allah. Allah senang sama kita dicubit, sebetulnya begitu, supaya kita ingat kepada Allah. Sakit mendadak, kaki bengkak, kagak bisa kondangan. Ini gara-gara makanan disalahin segala macam begini begitu. Dia memang bengkak aja. Kalau mau kondangan kagak jadi. Padahal ada hikmah. Kalau berangkat juga pasti ada terjadi apa-apa. Tetap husnuzon kepada Allah. Karena kita memang kurang bersyukur kepada Allah. Pak, tetap kita bersyukur kepada Allah. Jalanin semua. Banyak ucapin alhamdulillah ya Allah, aku dikasih sakit. Karena satu contoh begini deh. Kenapa? Kalau umpamanya di Jawa cuma Bang Jok, ya lampu apa lampu
hijau kan gitu kan. Jadi kalau mana Bang Jo, orang tahu dah kenapa Bang Jo cuma ada lampu merah, lampu hijau. Tapi kalau di Jakarta kebanyakan itu ada merah, ada kuning, ada hijau. Kenapa perlu lampu kuning? Supaya kita bisa berhati-hati. Oh, ada lampu kuning. Kalau hijau langsung bablas, kalau merah langsung, tapi udah ada apa-apa. Nah kalau seandainya habis dari lampu merah langsung lampu hijau, terjadi tabrakan apa enggak? Nah begitupun ketika kita dikasih sakit, itu teguran supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita meninggal dunia tidak dalam keadaan baik. Meninggal dunia dalam keadaan tidak baik namanya soal. Padahal yang selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Oh, itu. Jadi bersyukur, selalu melihat perbuatan Allah positif dan kita selalu husnudzon kepada Allah. Nah, ya. Kalau kehidupan kita susah, ya, makanya dikatakan begini, kita kan pengen hidup kita rezekinya gampang, ya, kehidupan kita pengennya rezeki gampang. Emang manusia pengennya begitu, rezeki gampang, jodohnya enteng, badannya sehat, tidurnya nyenyak, makannya enak, bukan kan begitu kan? Selalu manusia tuh pengennya begitu. Padahal dunia ini ada dua macam, kalau azwaja, ada berpasang-pasangan, entar enak, entar nggak enak, entar ada sakit, entar ada sehat, kan begitu. Entar ada kurang, entar ada lebih. Itu namanya kehidupan dunia, kagak ada yang langgeng. Ya, kayak nggak ada. Ya. Nabi Sulaiman aja, raja yang terkenal, jin, setan, binatang, angin, semua jadi pasukan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pernah dikhianati oleh anak buahnya, tuh jin Ifrit. Nabi Sulaiman ke kamar kecil, cincinnya ditaruh, kan? Ditaruh. Nah dipakai sama itu jin. Jinnya akhirnya ngaku jadi Nabi Sulaiman. Kenapa ada tandanya? Cincin itu khotim itu artinya ditanda, setempel, ada tandanya. Nabi Sulaiman keluar dari kamar kecil, ngaku saya Sulaiman. Orang kagak ngakuin, nggak percaya Nabi Sulaiman. Ya. Kalau ngakuin kalau itu Nabi Sulaiman, orang nggak ada tandanya, nggak ada cincinnya. Jadi kata langgeng, artinya dia sebagai seorang raja pernah disingkirin, pernah dikudeta secara nggak langsung, pernah dikudeta. Emang Nabi Sulaiman kerjanya apaan? Walaupun raja bukan ungkang-ungkang kaki. Nabi Sulaiman itu kerjaannya satu, bikin roti, yang kedua bikin racikan tas itu, ya, dibikin itu kayak dari macam tenunan, dibikin dijual di pasar. Nggak makan dari duit kerajaan walaupun kaya. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah jadi gembel, terdampar di pantai, jadi ngapain? Jadi kuli ngangkut ikan. Nah kita nabi bukan, raja bukan, segala hidup kita pengennya stabil, nggak bisa begitu, ya. Justru di saat kita jatuh ada rasa kenikmatan yang bisa kita alami. Nah mampu gak kita? Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kemudahan? Yang kemarin dibahas dari makom kasab, kasbi menjadi makom tajrid. Atau juga ada penasaran kayak gitu kan? Bisa nggak kita begitu? Bisa. Yang penting rubah cara kerja kita rubah dari cara kerja kasar menjadi cara kerja halus. Dari cara kerja kita pakai anggota tubuh, pakai fisik, pakai otak dan hati. Kenapa? Amal kalbiyah, bahwa pekerjaan hati lebih berat daripada pekerjaan pakai anggota tubuh, kerja keras. Buruh pasar, ngangkut ini ngangkut itu, paling gede penghasilannya 100.000.
Tapi ada orang kerjanya pakai akal, pakai hati. Dibekali itu semuanya, kerja halus. Kantor jam 7 masuk, jam 10 baru datang. Dulu udah siapin tuh, ada kopi susu, ada kopi hitam, ada teh, ya kan, manis, ada teh tawar, ada air putih. Udah 5 gelas sudah siapin itu, baru datang. Duduk ngongkang-ngongkang, ya kan, goyang-goyang, disodorin surat, nah, tanda tangan, udah, coba pulang lagi. Gajinya setengah miliar, ya, gajinya setengah. Lah kok beda kan dia yang capek? Dia capek kerja pakai fisik, ini kerjanya pakai otak. Nah bagaimana kita bisa seperti itu? Satu, jadikan diri kita bermagnet. Jadi diri kita ini kosong, nggak ada magnetnya. Makanya capek-capek kerja tuh duit kagak ada yang nempel. Boro-boro datang nempel aja kagak tuh duit. Sekali nempel orang titipin doang. Kenapa titipin doang? Kenapa nggak ada tengah arisan? Cuma ada tipis doang sambil lewat, ya sambil lewat. Megang duit cuma sambil lewat, bukan duit dia. Boro-boro tuh duit nempel, boro-boro tuh duit ngejar. Dia kesamperin kagak mau nempel juga tuh duit. Nah, jadikan diri kita bermagnet. Bagaimana caranya? Nggak usah banyak-banyak zikir sebetulnya kepada Allah. Cukup kita merasa adanya Allah di dalam hati kita. Tarik nafas, kita merenung Allah, 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 Allah. Dapat 100, tutup Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Di hati kita mengatakan tidak ada segala kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah saya illallah. Itu saja satu, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah illallah. Tetap istiqomah. Allah, 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 Allah. Nanti jiwa kita tuh, hati kita bermagnet. Kalau bermagnet, kita tidur, ini jantung kita bunyinya Allah, 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 Allah. Sekarang kita banyak zikir, tapi hati kita nggak pernah bergetar. Nggak ada lapas Allah di sini, sebab kita zikirnya pakai mulut, bukan pakai hati. Bersihkan hati kita dulu. Ini hati kita udah kebanyakan daki nih, udah karatan. Kalau udah kebanyakan karatan, bagaimana caranya? Bersihin. Ampas, amplas, ya. Kalau perlu dikikir, kalau perlu dikikir. Kalau bandel juga tuh karetnya segala macam, kalau perlu dibakar, kikir lagi, amplas. Terus lama-lama sampai halus tuh hati. Ya. Bagaimana cara amplasnya? Hati kita ini dikasih solusi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alaika bitaqwallah bisirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Supaya kita tahu sifat hati kita bagaimana. Alaika bitaqwallah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Apa sih kaitannya? Orang cerita rezeki kok ceritanya cerita takwa, ya. Orang baca ayat 1000 dinar, bunyi wa mayyatakillah ajalahu makro, jadi baca 1000 kali, memble itu bibir tetap aja kagak berubah-ubah. Dibaca, bukan dibaca ayat 1000 dinar, bukan dibaca, itu rahasia, itu dicari itu, ya. Cari kuncinya apa itu? Wa may yattaqillaha. Apa kaitannya rezeki dengan takwa? Orang yang bertakwa dijamin Allah. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 61, wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim
Dan Allah akan menyelamatkan, memberikan solusi ya buat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi, diselamatkan dari rasa kebingungannya, dikeluarkan daripada rasa sedihnya, bimafazatihim, dengan kemenangan mereka, bahwa mereka telah mampu mengatur, menata hati mereka. Hatinya ditata, ya. La yamassuhum su', mereka tidak akan mengalami kesusahan, ya. Walahum yahzanun, nggak bakal mengalami kesedihan. Maksudnya kesusahan dan kesedihan masalah dunia mereka nggak bakal ngalamin. Hidup mereka tenang. Gojang ganjing besok mau ada huru hara, tenang aja. Nah, belum terjadi kok udah ketakutan. Kan kebanyakan orang belum terjadi udah. Besok kalau umpamanya orang datang begini lagi bawa golok bagaimana ya? Udah dipikirin, padahal belum terjadi. Tapi udah rasa ketakutan udah ada belum? Udah ada ketakutan, padahal belum terjadi. Kenapa kita tidak minta perlindungan kepada Allah? Ya. Hadapi segala persoalan, tawakal kepada Allah. Ada persoalan, ya, nggak usah takut. Allah lebih tahu. Yang ini hilang, Allah pasti akan ganti yang lain. Ya. Mobil saya sampai sekarang nggak pernah mau tahu ada di mana. Wallahu a'lam. Saya lupakan. Ya, mobil murah, ya, di Hatsu Zebra 1.300, nolongin orang. Pinjam mobil orang, kita pinjam, gantiin di jalanan. Nah, di sebelah Republika itu, di Bucin, itu ada pom bensin. Transaksi di situ, ini mobil, ini STNK-nya, minta 5 juta. Kenapa? Langsung dipotong 500, yang 4,5 juta saya kasih orang. Kenapa? Nolongin dia. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi masalah besar. Nolongin. Karena mobil orang saya jadiin masuk bulan puasa. Ini mobil bawa pulang kampung orang Padang. Ada di mana? Wallahu a'lam, nggak tahu. Lagi sholat tarawih di Padang itu, ya, mempropos auri, padahal gede-gede tetap lagi tarawih. Ditungguin. Dan ceritain segala macam, dapat tenang aja. Besok saya cari mobilnya. Saya cari-cari itu mobil karena nggak tahu alamatnya, saya jujur banget. Kalau transaksi kan di rumah, ada surat menyuratnya dong. Ini kan ada, nih STNK, nih mobil, nih kuncinya, ya, tukar sama duit 5 juta, udah dipotong 500, ya, nah, ini seorang. Begitu tanya-tanya nggak tahu alamatnya, dari siapa Pak? Nyari ustadz ini. Ya Allah, tadi, habis asar dibawa polisi katanya, kasus penggelapan mobil. Astagfirullahaladzim, ini jangan-jangan, ya. Tapi semua alhamdulillah berjalan. Sampai sekarang nggak pernah mau tahu itu mobil ada di mana. Ya, tapi istri saya itu sempat curiga, jangan-jangan ayah udah jual. Enggak, demi Allah ada benar enggak. Tapi memang begitu perjalanan hidup, mau ngomong apa? Ya, mau apa? Itu perjalanan namanya. Semua sudah dikehendaki Allah, skenario-nya sudah diatur oleh Allah. Jalani. Kita minta dikuatkan, ya, dikuatkan perasaan kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan keyakinan kita, dikuatkan, itu yang penting. Gak usah kita begini begitu, hadapi semua. Bersihkan hati dulu nih, hati kita karatan. Terus terang aja nih, hati kita karatan, lebih karatan. Ini udah karatnya udah betul-betul numpuk, udah tebal tuh karat. Ya, mungkin lebih banyak karatnya ketimbang bentuknya itu. Kan ada umpamanya ini besi, karatnya udah lebih tebal daripada besinya sendiri. Bisa. Ini mesti diapain? Dibersihin tuh hati. Berikan solusi itu Habib Abdullah bin Al-Hadid alaika bitaqwallah fisirri wal alat. Adalah kalian bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun rame-rame. Wa qalbaka nazibhu, hatimu bersihin. Nih, hatimu bersihin minar rijsi wad darar. Kamu tahu nggak di hati kamu itu ada najis, ada kotoran. Ini hati di dalam tubuh.
terbungkus rapat, kagak ada celahnya. Bolong nggak dada kita? Kenapa? Ada najis di dalam. Minal rijis itu. Ada najis dan kotoran di hati kita. Apa najisnya? Najisnya tuh rasa kufur, syirik, menyekutukan Allah, nifaq, munafik, ujub, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Ya, itu namanya najis itu. Kotorannya dengki, iri, ya kan, hasad, sombong, ada dalam sini semua. Ini harus dibersihin semua. Jangan banyak curiga sama orang bisik-bisik, kita curiga jalan-jalan ngomongin gua. Orang dehem-dehem, tenggorokannya gatel, jangan-jangan ngeledekin gua. Ya, bersihin tuh semua hati kita. Kalau kita betul-betul hati kita pengen bersih, ngadep Allah tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita biar tenang. Nanti hati kita tenang, insya Allah rezeki kita. Kalau kita cukup baca Allah, 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 nanti rezeki itu ngejar sendiri. Banyak caranya. Dulu waktu saya lagi betul-betul orang bilang tapran, itu lagi tengkurap, lagi tiarap. Ya, saya berangkat ya ke Tegal. Sampai di Tegal kok tiba-tiba itu kiainya ngebahas masalah istighfar Sayyidina Ali dan sholat bayar utang. Oh ternyata ada sholat bayar utang. Loh. Penasaran, dikasih satu paket, ya. Padahal kita belum cerita, tapi kok masalah kita udah dijawab. Namanya sholat bayar utang, sholatul liqada'id dain. Ini ijazah dari Sayyidina Ali. Sampai orang ini begitu utangnya banyak, kata Sayyidina Ali, walaupun hutangmu sebanyak 2 gunung Uhud, pasti akan terbayar. Nah, utang kita berapa duit? Berapa lembar? Seandainya utangnya sebanyak gunung Uhud, 2 gunung Uhud pasti terbayar. Masalahnya yakin apa enggak gitu. Ya, dari keyakinan apa? Enggak. Sholat 2 rakaat. Ya, aku sholat bayar utang 2 rakaat karena Allah. Terus biasa baca doa iftitah, baca Fatihah, baca 2 ayat bunyinya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. 5 kali. Begitu kan, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau akan memberikan rezeki buat orang yang engkau kehendaki bighairi hisab, agak pakai hitungan, enggak disangka-sangka lagi, tahu-tahu dari mana datang. Ini janji Allah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau Quran yang ngomong pasti benar nggak? Pasti benar. Cuman hati kita yang menganggap apa iya. Ya, hati kita yang bikin kita ini karena kotornya hati kita suka ada perasaan lah apa iya. Oh gampang banget. Apa iya? Ya. Hilangkan tuh makanya kotoran-kotoran di hati, najis-najis di hati, buang. Ya. Jangan banyak pikiran negatif. Sebab kalau pikiran negatif, timbulnya kita kecewa, sakit hati. Akhirnya apa? Manyun mulu, cemberut mulu. Emang kenapa? Habis curiga mulu sama orang. Orang bisik-bisik, kita ngomongin dia. Orang ketawa, dibilang ketawain dia. Ya kan? Tuh. Jadi bersihkan hati, insya Allah hidup kita akan tenang lahir batin, dunia dan akhirat. Urusan kita pasti dibereskan oleh Allah.